Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia Mahfuz Siddiq mengatakan Partai Gelora tidak menduga jika gugatan yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi bersama Partai Buruh soal ambang batas pencalonan kepala daerah menimbulkan turbulensi politik yang dahsyat, mengubah peta Pilkada 2024. Hal itu disampaikannya dalam Gelora Talks yang bertajuk tema Pilkada 2024 pasca putusan MK, Kemana Kehendak Rakyat? Yang ditayangkan secara live pada Rabu 29 Agustus 2024 sore, yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari, dan Ketua KPU RI periode 2001 hingga 2022 Ilham Saputra. Ini ibarat orang naik pesawat ya, lagi tenang ya, udah mulai disajiin makanan gitu kan, tiba-tiba turbulensi. Pesawat anjlok dari ketinggian 10.000 kaki ke 4.000 kaki. Jadi dia anjloknya ini anjlok luar biasa. Jadi bukan hanya orangnya bisa terhempas, makanan pun juga terhempas. Jadi ini memang situasi yang terus terang bagi kami di Partai Gelora juga tidak memprediksi ini. Karena seingat kami ya, di bulan April pasca Pileg dan Pilpres dan Gelora waktu itu sudah diputuskan oleh KPU tidak lolos 4%, kita mikir apa lagi yang harus kita kerjain kan. Jadi segera kita beralih ke agenda berikut Pilkada. Nah ketika kita mencermati aturan di Pilkada, di undang-undang itu, kita temukan bahwa ternyata ada klausul di dalam pasal 40 ayat 3 itu, Undang-Undang Pilkada, bahwa yang berhak mencalonkan kepala daerah adalah partai yang memiliki kursi di daerah itu, ya tentu saja setelah memenuhi ambang batas 20% kursi dan atau 25% suara. Kita anggap wah kalau begitu Gelora sebagai partai baru dan banyak kita nggak dapat kursi di daerah, wah ini kita bisa sia-sia kan. Sementara kerja keras teman-teman ini perlu direcovery. Nah di bulan April itulah kemudian muncul ide melakukan judicial review ke MK. Berita berikutnya, Partai Gelora Indonesia secara resmi menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk maju di pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 pada Selasa 27 Agustus 2024 lalu. Berlokasi di Gelora Media Center Kuningan, Jakarta, rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata dengan juga didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Khusus Jakarta Tri Wisaksana kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta dengan singkatan RIDO dan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju. Alhamdulillah hari ini kita telah menyatakan dukungan kita secara resmi dan ofisial kepada Bang Emil dan Mas Suswono. Saya tidak akan menyampaikan banyak pesan karena sebagian besarnya sudah disampaikan oleh Pak Fahri Waketum waktu acara deklarasi bersama Kim Plus ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa Kim Plus di Jakarta ini telah mengajarkan kita satu makna dalam politik. Bahwa politik itu seharusnya menyatukan. Apa yang tidak bersatu di Pilpres, di Pilkada DKI ini bisa bersatu. Jadi nanti teriakannya sudah tidak nama lengkap, cukup RIDO Jakarta Baru, RIDO Jakarta Maju. Ya. Kenapa slogannya Jakarta Baru, Jakarta Maju?
Karena kami berada dalam peristiwa bersejarah 2024 Jakarta tidak lagi ibu kota. Sehingga muncul pertanyaan sangat besar, ini Jakarta mau dibawa kemana? Ya, disebut baru itu seperti apa? Dan tentu kita harus melompat, ya, Jakarta menjadi kota global, maka ada semangat Jakarta Maju. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan berbagai program untuk menunjukkan Jakarta Baru, Jakarta Maju seperti apa. Ada sekitar 70-an ya program-program, dari mulai infrastruktur raksasa, nahan banjir di utara dengan kawasan Giant Sea Wall-nya, nanti Dubai-nya Jakarta tuh di sana. Dari mulai menyelesaikan banjir di selatan, ya, kita bicara aglomerasi juga, karena saya dulu Gubernur Jawa Barat, kami paham ada 4 juta warga yang malam hari tidak tinggal di Jakarta, tapi siang hari bekerja di sini, menunjukkan kerjasama di era 5 tahun ke depan harus sangat lebih bermaslahat, lebih baik. Ya, jadi insya Allah sebagai wakil gubernur tentu saja sifatnya mensupport untuk mensukseskan agar apa yang digagas oleh beliau, dan tentu nanti kami, ya, kalau Bang Emil ini masih muda tentu gasnya kenceng, ya, saya remnya lah gitu ya. Kalau gas terus tanpa rem bahaya juga ya. Nah, kombinasi inilah mudah-mudahan bisa membawa maslahat bagi Jakarta, ya. Berita terakhir, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi mengantongi rekomendasi dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk maju pada pemilihan gubernur Banten 2024 mendatang. Hal itu ditandai dengan penyerahan surat keputusan B1 KWK yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, kepada Airin Rahmidiani di Gelora Media Center, Jakarta, pada Minggu 25 Agustus 2024 malam. Sehari sebelumnya, Partai Gelora juga secara resmi mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi dan pasangan Ruksamin LM Syafi'i Kahar di Pilkada 2024 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Jawa Tengah, yakni Komjen Purnawirawan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin Maimun, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara, yakni Beni Laos dan Sarbin Sehe, yang menerima surat keputusan langsung dari Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq, dan Bendahara Umum Ahmad Rilyadi. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.